Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Ratna Puspita dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini saya akan membahas soal-soal UTS Aljabar Linear minggu lalu untuk perbaikan UTS Aljabar Linear. Nah, di sini kita mempunyai dua buah soal. Kita langsung bahas soalnya aja. Ini jawaban saya waktu UTS minggu lalu. Dan jawabannya sudah tepat, jadi kita langsung ke pembahasannya aja. Pada soal yang pertama, kita diminta untuk membuktikan bahwa S adalah himpunan vektor yang terdiri dari 3 unsur. Yang unsur pertamanya yaitu X1, unsur keduanya yaitu X2, dan unsur ketiganya yaitu X3. Elemen R3 yang dimana X3-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Karena yang ditanyakannya itu adalah apakah S merupakan subruang dari R3, maka kita harus tulis dulu apa saja kondisi yang bisa menyebabkan S dikatakan sebagai suatu subruang. Kondisinya yaitu yang pertama harus ada vektor 0 di S. Yang kedua, S harus tertutup pada operasi penjumlahan. Dan yang ketiga, S harus tertutup pada operasi perkalian skalar. Selanjutnya, kita tinggal masukkan saja, selesaikan tahap per tahapnya. Tahap yang pertama yaitu akan ditunjukkan bahwa ada vektor 0 di S. Jika kita melihat dari definisi soal, di sini diberikan bahwa X3-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan 0. Jika kita tuliskan vektor 0-nya akan menjadi seperti ini, maka terbukti vektor 0 elemen S. Tahap selanjutnya yaitu akan ditunjukkan bahwa S tertutup pada operasi penjumlahan. Untuk itu kita butuh dua buah vektor yang ada di S untuk kita jumlahkan dan dilihat hasil penjumlahannya. Misalkan vektor-vektornya itu adalah vektor A dan vektor B. Apabila S tertutup pada operasi penjumlahan, maka penjumlahan vektor A dengan vektor B harus menghasilkan suatu vektor yang ada di S juga. Berdasarkan keterangan pada soal, diketahui bahwa vektor-vektor yang ada di S harus memiliki 3 unsur. Jadi, kita misalkan vektor A-nya dengan unsur X1, Y1, dan Z1, vektor B-nya dengan unsur X2, Y2, dan Z2. Kemudian kita tinggal jumlahkan saja vektor A dan vektor B. Karena operasi penjumlahan vektor yang didefinisikan di S merupakan operasi standar, maka proses penjumlahannya dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap unsur-unsur yang bersesuaian pada vektor A dan vektor B. Maka hasilnya adalah seperti ini. Maka terbukti bahwa S tertutup pada operasi penjumlahan. Kemudian untuk tahap selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa skalar K yang merupakan bilangan real ketika dikalikan dengan salah satu vektor yang ada di S, misalnya vektor A, maka hasil perkaliannya harus merupakan vektor yang ada di S juga. Misal, untuk setiap skalar K yang merupakan bilangan real positif, maka skalar K dikali vektor A itu sama dengan K dikali setiap unsur yang ada di A. Maka hasil kali K dengan vektor A yaitu adalah seperti ini. Kemudian untuk setiap skalar
K merupakan bilangan real negatif, maka negatif skalar K dikali vektor A sama dengan negatif K dikali dengan setiap unsur yang ada di A. Maka akan menghasilkan vektor dengan unsur seperti ini. Karena tidak memenuhi syarat yang ditunjukkan pada soal bahwa X3 harus lebih atau sama dengan 0, sedangkan pada operasi perkalian skalar negatif, yaitu negatif K dikali vektor A tidak tertutup dalam S. Jadi, S bukan merupakan subruang di R3. Dan untuk soal yang kedua, ini jawaban saya waktu minggu lalu. Jawabannya salah karena saya hanya mengerjakan yang poin A-nya saja. Dan di sini pengerjaannya juga belum selesai, namun saya sudah menuliskan kesimpulan. Jadi tidak ada bukti di sini yang menyatakan bahwa kesimpulan itu benar atau tidak. Oke, selanjutnya kita bahas ke pembahasannya. Untuk soal selanjutnya, untuk yang poin A yaitu F adalah himpunan yang terdiri dari 3 vektor yang dimana setiap vektornya terdiri dari 3 unsur. Untuk vektor yang pertama terdiri dari unsur 1, 2, dan 0. Untuk vektor yang kedua terdiri dari unsur 1, 1, dan 1. Dan untuk vektor yang ketiga terdiri dari 1, 0, dan 1. Karena yang ditanyakannya itu adalah apakah vektor F membentuk basis di R3, maka untuk mengetahui apakah F membentuk basis di R3, yang perlu diperiksa adalah yang pertama, apakah vektor-vektor dalam F bebas linear. Yang kedua, apakah vektor-vektor dalam F merentang di R3. Kemudian, jika kita misalkan vektor pertamanya itu sebagai vektor A, vektor kedua sebagai vektor B, dan vektor ketiga sebagai vektor C, jika kita tuliskan yaitu C1 dikali vektor A ditambah C2 dikali vektor B ditambah C3 dikali vektor C. Jika kita uraikan, maka C1 dikali vektor A dengan unsur 1, 2, dan 0 ditambah C2 dikali vektor B dengan unsur 1, 1, dan 1 ditambah C3 dikali vektor C dengan unsur 1, 0, dan 1. Dengan C1, C2, dan C3 elemen bilangan real. Kemudian kita tuliskan ke dalam perkalian matriks. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan memperbesar matriksnya, dan yang besar hanya matriks konstanta dan matriks koefisiennya saja. Kemudian kita akan melakukan baris elementernya. Yang pertama yaitu karena kita akan mengubah ini menjadi 0, maka kita untuk baris kedua kita kurangi 2 dan kita kalikan ke baris pertama. Maka akan menghasilkan 0, negatif 1, 2, dan 0. Kemudian selanjutnya untuk baris kedua ini kita kalikan ke negatif 1. Maka akan menghasilkan 0, 1, 2, dan 0. Kemudian selanjutnya untuk baris yang ketiga kita kurangi baris kedua. Maka akan menghasilkan 0, 0, negatif 1, dan 0. Kemudian selanjutnya untuk baris yang ketiga ini, kita kalikan ke negatif 1. Maka hasilnya yaitu 0, 0, negatif 1, dan 0. Maka akan kita buktikan yaitu 0 ditambah 0 ditambah C3 sama dengan 0. Maka C3-nya sama dengan 0. Kemudian untuk C2-nya yaitu 0 ditambah C2 ditambah 2 dikali C3 sama dengan 0.
Jadi C2 ditambah 2 dikali C3 sama dengan 0. Maka C2-nya yaitu negatif 2 dikali C3. Kenapa bisa negatif? Karena ini kita pindah ruaskan. Untuk C2-nya yaitu negatif 2 dikali C3-nya yaitu 0. Dikali 0 maka C2 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya untuk C1-nya yaitu C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 0. Maka C1 ditambah C2-nya 0, ditambah C3-nya 0, maka C1-nya adalah 0. Jadi kesimpulannya yaitu sistem yang terbentuk mempunyai pemecahan trivial atau tunggal. Jadi F bebas linear. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pembuktian bahwa F merentang di R3. Dengan cara yang sama seperti tadi, namun bedanya di sini adalah unsurnya ini menjadi X, Y, dan Z. Dengan C1, C2, dan C3 elemen bilangan real. Lalu kita ubah ke dalam bentuk perkalian matriks. Jadi seperti ini. Kemudian kita perbesar matriksnya, namun sama halnya seperti tadi, yang diperbesar hanya matriks koefisien dan konstantanya saja. OBE-nya juga masih sama seperti tadi, hanya bedanya di sini saja yang kita ubah tadi, maka saya akan menyebutkan yang ini saja. Untuk baris kedua, kita kurangi 2 dan kita kalikan ke baris pertama, maka akan menghasilkan Y dikurangi 2X. Kemudian untuk yang baris kedua, kita kalikan ke negatif 1, maka akan menghasilkan negatif Y ditambah 2X. Kemudian selanjutnya untuk baris yang ketiga, kita kurangi baris kedua, maka akan menghasilkan Z ditambah Y dikurangi 2X. Kemudian selanjutnya untuk baris ketiga, kita kalikan ke negatif 1, maka hasilnya yaitu negatif Z dikurangi Y ditambah 2X. Untuk baris yang ketiga, yaitu C sama dengan negatif 2 dikurangi Y ditambah 2X. Kemudian untuk baris yang kedua, yaitu C2 ditambah 2 dikali C3 sama dengan negatif Y ditambah 2X. Maka C2 sama dengan negatif Y ditambah 2X. Ininya kita pindah ruaskan, jadi dikurang 2 dikali C3. Maka C2 sama dengan negatif Y ditambah 2X dikurangi 2, C3-nya kita masukkan yaitu negatif Z dikurangi Y ditambah 2X. Maka C2 sama dengan negatif Y ditambah 2X ditambah negatif 2 dikali negatif Z yaitu positif 2Z, negatif 2 dikali negatif Y yaitu positif 2Y, dan negatif 2 dikali positif 2X yaitu negatif 4X. Maka akan menghasilkan C2 sama dengan negatif 2X ditambah Y ditambah 2Z. Untuk baris yang pertama yaitu C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan X. Maka C1-nya sama dengan X dikurangi C2 dikurangi C3. C1 sama dengan X dikurangi C2-nya kita masukkan, C3-nya juga kita masukkan. Kita jumlahkan yaitu maka hasilnya C1 sama dengan X ditambah 2Z dikurangi Y dikurangi 2Z ditambah Z ditambah Y dikurangi 2X. Dan C1 sama dengan X dikurangi Z. Maka kesimpulannya yaitu terbukti bahwa ketika C1 sama dengan negatif Z dikurangi Y ditambah 2X, C2 sama dengan negatif 2X ditambah Y ditambah 2Z, dan C3 sama dengan X dikurangi Z. Kombinasi linear dari vektor-vektor di F yaitu seperti ini akan menghasilkan setiap vektor di R3 sehingga F merentang di R3. Jadi F membentuk basis di R3. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu yang poin B,
G adalah himpunan yang terdiri dari dua vektor yang dimana setiap vektornya terdiri dari tiga unsur. Untuk vektor yang pertama terdiri dari unsur 1, 2, dan 0. Untuk vektor yang kedua terdiri dari unsur 1, 1, dan 1. Dan yang ditanyakannya itu adalah apakah vektor G membentuk basis di R3? Untuk menjawab soal ini sama halnya seperti tadi, cuma bedanya di sini kita hanya menggunakan dua vektor saja. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian matriks. Kemudian kita perbesar matriksnya. Namun sama halnya seperti tadi, yang kita perbesar hanya matriks koefisien dan matriks konstantanya saja. Kita gunakan OBE, yaitu untuk baris kedua kita kurangi 2 dan kita kalikan ke baris pertama. Maka akan menghasilkan 0, negatif 1, dan 0. Kemudian untuk baris ketiga kita tambahkan baris kedua. Maka akan menghasilkan 0, 0, dan 0. Kemudian untuk baris kedua kita kalikan ke negatif 1, maka akan menghasilkan 0, 1, dan 0. Kemudian kita lakukan pembuktian untuk C2 yaitu 0 ditambah C2 sama dengan 0, maka C2-nya yaitu sama dengan 0. Untuk C1 yaitu C1 ditambah C2 sama dengan 0. C1 ditambah C2-nya kita dapat tadi 0, maka C1-nya sama dengan 0. Jadi kesimpulannya yaitu sistem yang terbentuk mempunyai pemecahan trivial atau tunggal. Jadi G bebas linear. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pembuktian apakah G merentang di R3. Dengan cara yang sama seperti tadi, ini kita ubah menjadi unsur X, Y, dan Z dengan C1, C2 elemen bilangan real. Kita ubah ke dalam perkalian matriks, kemudian kita perbesar matriksnya. Namun sama halnya seperti tadi, yang kita perbesar hanya matriks konstanta dan matriks koefisiennya saja. OBE-nya masih sama seperti tadi, cuma bedanya di sini karena unsurnya kita ubah menjadi X, Y, Z, maka di sini saya akan menyebutkan unsur yang ini saja. Untuk baris kedua dikurangi 2, lalu dikalikan ke baris pertama, maka akan menghasilkan Y dikurangi 2X. Kemudian untuk baris ketiga, kita tambahkan baris kedua, maka akan menghasilkan Z ditambah Y dikurangi 2X. Dan untuk baris kedua, kita kalikan ke negatif 1, maka akan menghasilkan negatif Y ditambah 2X. Maka kesimpulannya untuk baris ketiga, 0 sama dengan Z ditambah Y dikurangi 2X merupakan persamaan yang tidak konsisten, sehingga tidak ada solusi yang memenuhi sistem pada soal. Akibatnya, G tidak merentang di R3. Jadi, G tidak membentuk basis di R3. Kenapa G tidak merentang di R3? Karena vektor yang ada di himpunan G ini hanya ada dua vektor. Jadi, walaupun kedua vektor di G bebas linear, namun tidak bisa merentang di R3, kedua vektor ini hanya bisa merentang sebuah bidang di R3. Dan untuk bisa merentang di R3, dibutuhkan 3 buah vektor di R3 yang bebas linear.